Ya, mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Respon beliau? Coach Shin, di Indonesia lagi heboh, suruh Coach Shin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Yes, mantap! Keinginan serta doa publik akhirnya terkabul. Sinteyong resmi berpulang kembali ke Indonesia untuk menggantikan Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas senior guna membawa timnas Indonesia kembali bersinar di Asia maupun kancah dunia. JJ, sahabat dekat sekaligus translator Sinteyong, sampai bocorkan isi chat dengan Sinteyong yang sudah tidak sabar kembali ke Indonesia dan membenahi semua yang sudah dirusak oleh Patrick Kluivert. Benarkah bisa terwujud demikian? Begini penjelasan lengkapnya dari JJ. Mari simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Wah, skandal besar terungkap sudah. Tertangkap basah di kamera timnas Indonesia, Patrick Kluivert malah terlihat senyum dikala semua orang berwajah muram dan sedih karena kekalahan dan kegagalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert diduga datang untuk membawa kehancuran terhadap timnas Indonesia yang sudah susah payah dibangun oleh Sinteyong dengan cara bekerja sama dengan para mafia judol dunia untuk mendapatkan uang sampai triliunan. Validkah demikian? Mari simak klarifikasi dari Patrick Kluivert soal ini. Nah kan, semua terungkap sudah. Jordi Cruyff berikan klarifikasi sekaligus pernyataan hebat soal kebenaran dipecatnya Patrick Kluivert yang ternyata terbukti bekerja sama dengan mafia bola dunia untuk jatuhkan serta gagalkan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jordi Cruyff sampai sebut dirinya bersyukur tidak terkena hasutan dari Patrick Kluivert dan masih bertahan di timnas Indonesia sampai saat ini. Serta Jordi juga bocorkan kandidat utama untuk menjadi pelatih baru di timnas Indonesia ke depannya. Siapakah sosoknya? Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sudah tidak sabar kembali. JJ bocorkan chat rahasia dengan Sinteyong usai pemecatan Patrick Kluivert. Era baru timnas Indonesia dimulai. Keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia tampaknya menjadi titik balik yang tak disangka dalam perjalanan sepak bola nasional. Namun, di balik kabar mengejutkan itu, muncul cerita yang jauh lebih menarik dan kini sedang menjadi perbincangan panas di kalangan penggemar Garuda. JJ, mantan penerjemah Sinteyong, disebut membocorkan isi chat pribadi dengan sang pelatih legendaris Korea Selatan itu. Menurut laporan dari Suara.com, JJ mengaku bahwa Sinteyong sudah mengetahui kabar pemecatan Kluivert sebelum dirinya sempat memberitahu. Saat itu, JJ sedang melakukan kegiatan podcast ketika kabar itu masuk ke ponselnya. Ia pun langsung mengirim pesan ke Shin yang kemudian dengan santai menjawab, "Sudah lihat di Instagram." Respons itu tampak ringan, tapi bagi banyak penggemar ada nada tersirat di balik kalimat pendek itu, seolah menunjukkan bahwa Shin masih menaruh perhatian besar terhadap perkembangan timnas Indonesia, bahkan setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Namun, yang paling memicu kehebohan bukanlah reaksi santai tersebut, melainkan isu chat pribadi yang kemudian viral di berbagai forum sepak bola daring. Dalam rumor yang beredar, JJ dikabarkan sempat menunjukkan potongan pesan Shin yang berbunyi, "Aku sudah tidak sabar kembali ke Indonesia. Aku akan membawa perubahan besar untuk tim ini."
Kalimat itu sontak menyulut spekulasi besar. Apakah Shin Tae-yong benar-benar akan kembali ke kursi pelatih Garuda setelah Kluivert resmi didepak? Sejak bocoran itu menyebar, lini masa media sosial langsung meledak. Ribuan fans menulis ulang kalimat, "Aku sudah tidak sabar kembali ke Indonesia" di X, Instagram, dan TikTok, seolah menjadikannya mantra kebangkitan timnas. Bahkan, tagar hashtag Shin kembali sempat menempati trending topik di beberapa platform hanya beberapa jam setelah rumor tersebut muncul. Beberapa jurnalis olahraga mencoba mengonfirmasi langsung kepada JJ, namun ia enggan memberikan klarifikasi detail, hanya berkata singkat bahwa Coach Shin selalu cinta Indonesia. Kalimat itu justru membuat api rumor semakin besar. Banyak yang percaya bahwa JJ sengaja menahan informasi agar tidak terlalu cepat bocor ke publik sebelum ada keputusan resmi dari PSSI. Di sisi lain, beberapa sumber internal menyebut bahwa PSSI memang sedang mempertimbangkan langkah besar untuk membawa Shin Tae-yong kembali dalam struktur pelatih, terutama karena popularitas dan kedekatannya dengan pemain muda Indonesia. Bahkan, ada kabar tak resmi bahwa sebagian petinggi PSSI telah menjalin komunikasi informal dengan pihak Shin untuk melihat kemungkinan reuni tersebut. Jika rumor ini benar, bukan tidak mungkin Shin akan kembali, kali ini dengan komitmen dan dukungan lebih kuat dari sebelumnya. Situasi ini semakin menarik karena publik menilai pemecatan Kluivert sebagai sinyal bahwa PSSI ingin memutar arah dan kembali ke figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia. Di mata banyak pendukung Garuda, Shin adalah simbol semangat, disiplin, dan kebangkitan. Keberhasilannya mengantarkan Indonesia ke final Piala AFF dan tampil impresif di berbagai ajang masih segar dalam ingatan publik. Namun tentu rumor tetaplah rumor. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI ataupun Shin sendiri mengenai kepastian ia akan kembali. JJ pun tampak berhati-hati, hanya menegaskan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dengan penuh perhatian. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat para pendukung Garuda kembali berdebar. Apakah ini pertanda Shin benar-benar akan pulang? Sejak berita ini menyebar, kolom komentar berbagai portal olahraga dibanjiri dukungan luar biasa. Fans menulis, "Kami butuh Shin kembali," atau "Kalau Shin balik, timnas pasti bangkit lagi." Bahkan, ada yang membuat video editan dramatis memperlihatkan momen Shin di pinggir lapangan dengan caption "The Return of the King." Fenomena ini menunjukkan bahwa sosok Shin telah melampaui peran pelatih. Ia sudah menjadi simbol nasionalisme modern bagi sepak bola Indonesia. Kepergiannya dulu dianggap terlalu cepat, dan kini rumor comeback-nya disambut dengan euforia luar biasa. Beberapa analis menyebut bahwa andai Shin benar kembali, langkah pertamanya akan krusial, memperbaiki mental pemain, membangun ulang sistem latihan, dan memperkuat filosofi kerja keras yang sempat menjadi ciri khas timnas di bawah arahannya. Tak hanya itu, rumor juga beredar bahwa Shin berencana membawa beberapa staf pelatih baru asal Korea Selatan jika ia resmi kembali, termasuk pelatih fisik dan analis data yang pernah bekerja di K-League. Nah, sekarang giliran penonton setia sepak bola Indonesia untuk angkat suara. Apakah kalian mendukung kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia? Apakah benar cat rahasia yang disebut JJ itu menjadi pertanda Shin siap membangun masa depan Garuda lagi? Atau kalian justru ingin sosok baru yang membawa warna berbeda untuk timnas Indonesia? Tuliskan pendapat, analisis, dan harapan kalian di kolom komentar. Geger, Patrick Kluivert ketahuan tersenyum di tengah duka timnas Indonesia. Diduga sengaja ingin menjatuhkan Garuda, netizen murka dan bongkar fakta mengejutkan di balik pemecatan.
Kabar pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih Timnas Indonesia ternyata belum juga mereda. Alih-alih berakhir damai, situasi justru semakin panas setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan momen mengejutkan. Ketika seluruh pemain dan staf pelatih Timnas Indonesia tampak murung dan terpukul atas kegagalan menembus Piala Dunia 2026, Kluivert justru terlihat tersenyum. Ya, tersenyum di tengah duka mendalam yang dirasakan seluruh bangsa. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu pertama kali muncul di media sosial X dan langsung memicu reaksi luar biasa dari warganet. Dalam cuplikan tersebut, terlihat suasana ruang ganti yang hening. Beberapa pemain menunduk, ada yang menitikkan air mata, sementara staf pelatih lokal tampak saling menenangkan. Namun di pojok ruangan, kamera menangkap ekspresi Kluivert yang justru menunjukkan senyum kecil. Ekspresi yang langsung mengundang tanya besar di benak publik. Dia ketawa pas semua orang sedih, ini pelatih atau penonton? Tulis seorang pengguna X dengan nada marah. Kalau benar dia senyum, itu keterlaluan banget. Gimana perasaan pemain yang udah berjuang mati-matian di lapangan? Imbuh akun lainnya. Dalam hitungan jam, tagar #Kluivert tersenyum langsung merajai trending topik Indonesia, menandakan betapa dalamnya kekecewaan supporter tanah air. Namun drama tak berhenti di situ. Tak lama setelah video itu beredar, Patrick Kluivert justru menutup kolom komentar Instagramnya, membuat publik semakin curiga. Banyak yang menilai tindakan itu sebagai bentuk pelarian dari hujan kritik, apalagi ribuan warganet sudah lebih dulu membanjiri unggahan terakhirnya dengan emoji api dan komentar pedas. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa harus tutup komentar? Ada yang disembunyikan nih, tulis netizen di platform lain. Beberapa sumber internal yang enggan disebutkan namanya bahkan menyebut bahwa sikap Kluivert sudah lama membuat suasana ruang ganti tak nyaman. Ia dinilai kurang hangat terhadap pemain, terlalu keras tanpa memberikan empati, dan sulit diajak berdiskusi oleh staf lokal. Rumor pun berkembang liar. Ada yang menduga bahwa kehadiran Kluivert di Timnas Indonesia sejak awal bukan untuk membangun, melainkan justru menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu di luar lapangan untuk menjatuhkan Garuda. Banyak yang bilang dia punya koneksi dengan jaringan agen luar yang punya kepentingan besar terhadap siapa yang naik dan turun di Asia Tenggara, ujar seorang pengamat sepak bola dalam sebuah podcast yang kini juga viral. Dan kalau benar senyum itu terjadi di tengah duka, bisa jadi itu bentuk kepuasan pribadi karena misi tertentu sudah selesai, tambahnya penuh misteri. Meski tuduhan ini belum terbukti dan masih sebatas spekulasi publik, narasi tersebut sudah telanjur berkembang menjadi bahan pembicaraan nasional. Bahkan beberapa fans Timnas di media sosial mulai membuat kompilasi video Kluivert selama melatih Indonesia, memperhatikan setiap gestur dan ekspresinya di pinggir lapangan, seolah mencari tanda-tanda yang mendukung teori konspirasi itu. Di sisi lain, pihak PSSI memilih tetap tenang. Dalam konferensi pers resmi, juru bicara federasi hanya menegaskan bahwa keputusan pemecatan Kluivert murni hasil evaluasi performa, tidak ada kaitan dengan rumor atau hal-hal di luar teknis sepak bola, tegasnya. Namun pernyataan itu justru dianggap tidak memuaskan publik. Banyak penggemar merasa ada sesuatu yang disembunyikan, apalagi mengingat langkah cepat Kluivert yang langsung menghilang dari sorotan media setelah pemecatan. Sejumlah laporan bahkan menyebut sesaat setelah keputusan diumumkan, Kluivert menolak melakukan wawancara dan langsung menuju bandara untuk meninggalkan Indonesia. Kamera media hanya sempat menangkap sosoknya dari kejauhan, mengenakan hoodie hitam, berjalan cepat tanpa menolak, sementara wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Namun bagi sebagian besar netizen, citra senyum di ruang duka sudah terlanjur membekas. Kini, perhatian publik beralih pada masa depan Timnas Indonesia. Setelah kegagalan menyakitkan ini, muncul desakan agar federasi segera menunjuk pelatih baru yang benar-benar memahami karakter pemain lokal. Nama Jesus Casas disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti. Rumornya, ia bahkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak federasi. Sementara itu, beberapa fans berharap Shin Tae-yong bisa kembali ke kursi pelatih dan memimpin kebangkitan Garuda dengan semangat baru.
Apapun yang terjadi, momen ini menjadi titik balik besar bagi sepak bola nasional. Banyak penggemar yang merasa dikhianati, tapi juga bertekad untuk tidak berhenti mendukung timnas. Kita boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan pernah berhenti cinta sama Garuda, tulis seorang pendukung di kolom komentar akun resmi PSSI. Namun, di balik semua itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah senyum Patrick Kluivert hanyalah ekspresi spontan tanpa makna, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Publik kini menunggu klarifikasi langsung dari sang pelatih yang sejauh ini memilih bungkam. Sementara rumor terus beredar, warganet terus berspekulasi, dan nama Kluivert makin lekat dengan kontroversi. Lalu bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah Kluivert hanya korban kesalahpahaman atau justru ada sesuatu yang tidak beres di balik layar timnas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Heboh! Jordi Cruyff bocorkan sosok pelatih baru timnas Indonesia. Sebut nama Shin Tae-yong jadi kunci proyek besar Garuda bangkit lagi. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang isu besar yang membuat seluruh pecinta Garuda tidak bisa duduk tenang. Setelah drama pemecatan Patrick Kluivert yang masih hangat diperbincangkan, kini muncul kabar mengejutkan dari sosok Jordi Cruyff, pelatih muda berbakat asal Spanyol Belanda yang disebut-sebut tengah menjadi kandidat kuat pengganti Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Rumor ini mencuat setelah wawancaranya bersama salah satu media Eropa yang membahas tentang potensinya melatih tim nasional Asia yang memiliki semangat luar biasa dan budaya kerja keras yang unik. Meski tak menyebut nama Indonesia secara langsung, banyak pihak menilai kata-katanya mengarah jelas ke skuad Garuda. Yang lebih menarik, Jordi sempat menyebut bahwa ia ingin bekerja bersama sosok yang sudah mengenal karakter pemain Asia dengan sangat baik, dan nama Shin Tae-yong langsung menjadi sorotan besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Dalam transkrip wawancara yang beredar di media sosial, Jordi disebut berkata, "Saya kagum dengan cara seorang pelatih Asia membangun disiplin dan rasa percaya diri timnya bahkan saat tim itu tidak diunggulkan. Pelatih seperti itu bisa menjadi kunci jika kita ingin membangun masa depan yang lebih besar." Ucapan itu langsung ditafsirkan publik sebagai sinyal kuat bahwa Cruyff ingin menjalin kolaborasi strategis dengan Shin Tae-yong, pria yang sebelumnya berhasil mengubah mental dan semangat timnas Indonesia hingga disegani di Asia Tenggara. Kabar ini kemudian memicu diskusi besar di berbagai platform media sosial. Banyak penonton yang menilai ide duet Cruyff-Shin Tae-yong bisa menjadi kombinasi impian, taktik Eropa yang modern dan disiplin Korea yang kuat. Salah satu komentar viral menulis, "Kalau ini benar, sepak bola Indonesia bisa meledak di level Asia. Gaya Cruyff yang menyerang dan kedisiplinan Shin akan jadi senjata mematikan." Sementara itu, laporan tambahan dari media Spanyol juga menyebut bahwa Jordi telah menyiapkan formasi ideal yang akan ia terapkan jika benar-benar ditunjuk memimpin timnas Indonesia. Formasi itu disebut menggabungkan gaya positional play khas Belanda dengan transisi cepat yang menuntut pemain berlari dan berpikir cepat. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinilai sangat cocok untuk sistem yang ingin ia bangun. Jordi dikabarkan ingin membentuk tim yang lebih modern, bukan sekedar mengandalkan fisik dan semangat, tapi juga kecerdasan taktik serta kemampuan membaca permainan. Ia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar jika dibimbing dengan filosofi sepak bola yang benar. Rumor semakin panas ketika Jordi disebut sudah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pihak terkait sepak bola Indonesia dan secara terbuka memuji visi PSSI yang ingin membawa timnas ke level dunia. Namun, yang paling menarik perhatian publik adalah saat Jordi menyebut bahwa ia tidak ingin bekerja sendirian. Ia ingin membawa satu sosok penting dari Asia yang sudah menanam fondasi kuat untuk generasi muda Indonesia.
Bagi penggemar sepak bola, tak sulit menebak siapa yang dimaksud, Shin Tae-yong. Dari sanalah rumor kolaborasi keduanya mulai menggema dan menciptakan gelombang optimisme baru. Banyak yang berharap jika duet ini benar terjadi, timnas Indonesia bisa kembali menjadi kekuatan besar di Asia dan bersaing di panggung dunia. Di sisi lain, muncul pula wacana bahwa Jordi mungkin akan dilibatkan bukan hanya untuk tim senior, tetapi juga dalam proyek jangka panjang pengembangan Akademi Sepak Bola Indonesia. Ia disebut terinspirasi dari model La Masia milik Barcelona yang berhasil mencetak pemain-pemain kelas dunia seperti Messi, Iniesta, dan Xavi. Bayangkan saja jika konsep itu benar-benar diterapkan di Indonesia dengan sentuhan disiplin Shin Tae-yong, bukan tidak mungkin kita akan melihat generasi emas sepak bola Indonesia lahir dalam beberapa tahun ke depan. Meski belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, rumor ini terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak penonton yang berbondong-bondong membahas hal ini di forum dan kolom komentar media sosial. Sebagian besar menyuarakan dukungan penuh agar Jordi dan Shin benar-benar dipertemukan dalam proyek besar ini. Sementara sebagian lain masih skeptis dan menilai bahwa perubahan cepat tanpa konsistensi bisa beresiko bagi stabilitas tim. Namun satu hal yang pasti, nama Jordi Cruyff kini telah menjadi bahan pembicaraan utama di kalangan fans sepak bola Indonesia. Apalagi dengan embusan rumor bahwa ia siap membangun Garuda Project 2030, program besar yang bertujuan membawa Indonesia menembus panggung dunia. Jika benar ia datang dengan membawa Shin Tae-yong sebagai rekan sejajar, maka sejarah baru sepak bola Indonesia bisa saja dimulai lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian, penonton setia sepak bola Indonesia? Apakah kalian setuju jika Jordi Cruyff menjadi pelatih utama timnas Indonesia, sementara Shin Tae-yong kembali sebagai asisten atau direktur teknis? Ataukah kalian lebih ingin melihat Shin tetap menjadi pelatih utama dan Jordi mengambil peran strategis lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.